Semuanya, selamat siang hari yang saat ini siang tapi tidak siang. Kalau dulu siang benar-benar siang, gitu ya. Saya perkenalkan, ini buku-buku yang memang saya miliki, ada yang memang saya punya atau sekedar punya atau dikasih atau mungkin ya ada aja. Ini bukunya pemberian ibu saya, bacaan sholat dan doa-doa harian. Ini bukunya tipis, lengkap, padat, menarik, dan kayaknya ini selalu diperbarui deh. Saya dulu punya versi yang dulu, dan ini versi yang tahun berapa ini ada beberapa tambahan dari Aan ini, dan ini kayaknya hanya dijual pengarangnya secara langsung kayaknya, kalau nggak salah loh ya. Ini bukunya Psychology of Loving. Ini buku barat biasa, seperti buku barat pada umumnya yang gak ada ceritanya. Itu beda dengan orang Indonesia ya. Tapi untuk buku ini nggak tahu, ini benar-benar menurut saya merasa ini cocok dengan saya, karena dalam bukunya ini itu benar-benar memberikan beberapa teori. Ini memberikan saya teori yang banyak sekali. Nggak tahu kenapa, biasanya saya nggak terlalu suka buku-buku terjemahan seperti ini, tapi nggak tahu, ini bukunya teorinya banyak sekali yang bisa saya tangkap, dan itu sangat mengena. Teorinya sangat generally dan bagus, dan dalam keseharian mungkin kita bisa dapatkan itu, tapi ini benar-benar mantap. Ini bukunya bener serius. Ini buku bersama saya dengan teman-teman dulu tentang Magelang. Saya dapat menulis yang ke berapa ya, tentang Magelang, bercerita tentang Magelang. Itu dapat nulis yang bagian mana ya, penyeberangan pertama ya. Saya ikut bergabung di sini membaca Magelang 2, kayaknya sampai membaca Magelang 3 apa berapa ya, kayaknya ini saya ikut yang kedua. Ini sampai saya bila-bilain agar bisa berkebun beli buku ini, tapi ya begitulah ya, sampai 2 ini sampai bukan terobsesi ya, pinginnya bisa sampai bila-bilain berdua, tapi ya begitulah ya. Ini mungkin impian dan obsesi terpendam saya ya, nggak apa-apa, setiap orang punya obsesi dan impian, biasalah ya biasa. Ini pamflet, ini dari mbak SPG dulu ya. Ini bukunya fotografinya Budi Harjo, bukunya klasik, terbitan tahun berapa ya, ternyata 96 ya. Foto-fotonya Pak Budi Harjo, ini kayaknya menteri ya dulu ya. Ternyata hobi fotografi ini saya dapat di Perko saat jalan-jalan di suatu tempat yang jauh di sana. Kebetulan saya lihat beberapa buku yang bagus, majalah itu juga saya beli. Kebetulan saya belinya ini bersama majalah kayaknya, dan salah satunya bukunya ya
Ini saya beli, oh enggak, ini ternyata enggak di Perko tapi di jalan di daerah, oh ya Perko Link ya, di dekat stasiun suatu tempat yang jauh di sana, di apa, digelar di atas tanah. Ini buku yang masih ada plastiknya, belum saya apa-apakan. Ini juga belum, masih berplastik. Ini juga ini bukunya itu hardcover. Ini baru pertama kali ini saya beli buku hardcover. Dulu tuh saya tawar-tawaran dengan penjualnya itu salah satu temennya adik saya tawar-tawar ya, siapa tahu dapat kortingan gitu, tapi ternyata nggak dapat kortingan juga. Ini hanya buku yang pengen saya beli aja, soalnya penasaran aja. Nah ini juga saya ingat, ini buku saya beli dulu ini di toko buku Karisma di suatu tempat yang jauh di sana, The Soul of Sex, Jiwa dari Seks. Ini ini terbitan karangan Thomas More, terbitan mana ya, Interaksara. Buku ini udah saya beli lama, tahun berapa ya, tahun 2002 ya, di tempat yang jauh di sana, di toko buku yang besar sekali. Saat itu saya sangat mengaguminya karena saking besarnya. Ini seperti cerita-cerita Yunani klasik tentang seperti sebuah karya itu, lekuk-lekuknya seperti apa. Ini bukan buku saru ya, bukan ya, judulnya seperti ini, tapi ini bukan buku saru. Ini seperti buku art yang menggambarkan misalkan tentang dewi siapa itu seperti apa, tapi bukan cerita mitos ya, bukan ya, tapi ini lebih ke arah apa ya, gimana ya, misalkan patungnya itu menoleh, kenapa alasannya gitu ya, kayak semacam. Ini bukan buku saru, bukan, hanya judulnya aja seperti ini. Kadang orang persepsinya tuh kalau udah berbicara mengenai seks gitu ya, persepsinya gitu-gitu ya, padahal belum tentu buku yang judulnya kayak gini tuh malah kadang buku yang ya, gak usah komentar ya. Jakarta Undercover 3 ya, Forbidden City. Kayaknya semua beberapa orang kenal ini. Ini dulu buku pertamanya dia yang saya buat penasaran sampai sekarang itu, saya yang ingin saya beli itu ya, Jakarta Undercover itu. Kayaknya saya pengen beli itu ya. Saya kayak nyari, tapi udah nggak tahu masih ada nggak. Jakarta Undercover itu yang pengen saya beli, yang terbitan awal. Saya pernah baca bukunya sekilas di toko buku, tapi saya sayangnya setengah mati kok nggak saya beli gitu ya. Ya begitulah manusia. Saya kadang-kadang baca buku itu, bacanya bukunya justru di toko buku ya, yang udah buku dibuka itu amal toko bukunya itu kayaknya. Marriage Able, ini juga bukunya gimana ya, Gagas Media itu bukunya ya apa ya, lumayan juga ya, lumayan bagus. Kayak orang tuh kalau membacanya itu menggetarkan hati gitu istilahnya ya. Saya mending baca buku yang kayak gini sih ya. Ini lebih gimana ya, istilahnya menggetarkan hati gitu ya.
Ini memoir seorang penderita, kayaknya memoir penderita kepribadian ganda kayaknya ini ya, memoirnya ya, ini kesehariannya dia mulai dari saat latarnya dia sampai dia sakit seperti itu, pengobatannya yang ditemui dokter yang dia temui, terus pengobatan tambahan yang dia dapat, latarnya dia bukan lengkap sekali ya. Jadi tahu aja, ini buku yang saya akui ini berani ditulis seorang penderita gangguan. Jadi ini ya, mereka itu sebenarnya normal ya, mereka itu normal seperti penderita pada umumnya. Mereka pun bisa nulis ini tulisannya dia, dan kalau dibaca itu kita akan tahu kalau bersyukurlah kita menjadi orang yang sehat. Maksudnya jika Anda itu belum pernah sakit kena gangguan kejiwaan, itu adalah kesyukuran yang sangat besar apapun keadaan hidup kalian. Itu ya. Ini buku sharingnya dia. Dan yang terakhir ini Ellie dan Emil. Ini buku pengarangnya orang terkenal, ini dia. Kayaknya semua orang Jogja atau orang Bandung atau orang manapun kayaknya kenal dia deh. Coba aja tuh. Ya, itu saja buku yang saya sharing hari ini. Ini kayaknya buku saya memang nggak seberapa jumlahnya, tapi kadang-kadang ada buku yang memang saya inginkan, seperti tadi Tambula Pot, menanam di pot itu kan, ini berarti saya ingin bisa nanam di pot, tapi ya walaupun saya beli bukunya sampai 2 sekalipun, ya kalau memang tanamannya belum tumbuh ya akhirnya ya hanya bukunya aja yang ada gitu. Tapi semoga suatu saat bisa aja ya namanya juga usaha kan, soalnya ya hanya pingin ya siapa tahu ya bisa ada suatu perubahan, bisa nanam di pot ya, atau mungkin nanam tempat yang lain. Apapun itu keinginan kalian, ya lakukan aja. Misalkan nggak usahlah kita terpaku, misalkan nggak punya uang untuk beli buku, ya nabung dikit-dikit, nggak usah jajan ini, nggak usah jajan itu, nggak usah jajan ojek, nggak usah beli es mambo, nggak usah beli es krim, nggak usah jalan-jalan dulu ya. Fokuskan untuk jalan-jalannya di sekitar tempat tinggal kita aja, nanti kan lama-lama uang terkumpul untuk beli buku. Ya apapun itu, kalau memang itu keinginan kalian ya action aja. Selamanya nggak action ya sama saja kita nggak melangkah, walaupun setiap hari kita melangkah. Banyak buku kadang-kadang menginspirasi, kadang-kadang kita jadi tahu isi lain dari orang itu. Sebenarnya apapun yang kita, pemberian Tuhan yang berikan kita, Allah Tuhan untuk saat ini itu ya
disyukuri aja bagaimanapun keadaannya. Karena ada sisi lain dari orang yang tidak kita ketahui, dari buku kita tahu. Itulah menariknya